Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku ingin mengambil tema tentang eh pesan dari dia yang ingin dia utarakan ke kamu. Ada pesan dari dia yang ingin dia utarakan ke kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dia siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Inilah pesan dari dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. You come closer than anyone. Ya, kamu tahu nggak sih, kamu itu lebih kenal aku loh. Kamu itu lebih dekat dengan aku dari siapapun. Orang yang dekat dengan aku pun nggak tahu rahasia aku. Cuman kamu yang aku kasih tahu rahasia tentang aku. Uh, dan Bahkan di sini, tanpa aku ucapkan apa yang selama ini aku sembunyikan dari kamu, kamu tuh tahu jelas. Kamu bisa membongkar semuanya, ya. Rahasia aku itu bisa kamu bongkar sendiri tanpa aku mengucapkannya kepada kamu. Dan bahkan di sini kamu tahu aktivitas aku, keseharian aku seperti apa tanpa aku harus mengkonfirmasi kepada kamu, kamu itu tahu. Jadi kamu itu ternyata lebih paham tentang diriku dari siapapun, gitu ya. Sometimes I stay awake thinking about you. Uh, Terkadang ya, aku tuh sering terbangun dan selalu kepikiran sama kamu, gitu ya. Bahkan aku sering insomnia, sering sulit tidur, sering apa namanya tuh, nggak bisa tidur ya, mikirin kamu terus di malam hari. I want to feel that way again. Ya, aku pengen merasakan lagi kisah romansa kita seperti dulu, apa yang pernah kita jalani dulu. Aku pengen ngerasain itu lagi sama kamu. I wish I had treated you better. Aku berharap aku bisa uh, memperlakukan kamu lebih baik lagi. Aku berharap kamu bisa memberikan aku uh, kesempatan lagi karena dia nggak tahu ya ini udah berapa kali, um, dan dia berharap kamu bisa memberikan aku kesempatan untuk bisa men-treat kamu, memperlakukan kamu uh, lebih baik lagi, gitu ya. Dan I'm grateful from the spiritual lesson. Jadi aku bersyukur karena kamu, aku bersyukur karena bisa belajar tentang spiritual. Ya, mungkin di sini sekarang dia sudah mengenal dunia spiritual. Misalkan dia udah bisa mengerti tentang koneksi antara kamu dengan dia, gitu ya. Dia bisa paham tentang perasaan dia terhadap kamu di sini. Ya, ada Two of Cups reverse. Ada Ten of Wands. The Hermit. Kemudian Ace of Wands. Ya, ada Two of Cups ya. Dia pengen ngomong gini ya, dia menyampaikan pesan dan ingin dia utarakan ke kamu. Dia bersyukur ya, dia bisa mengenal kamu yang seseorang yang penuh dengan perasaan hangat ya. Kamu memberikan rasa hangat ke diri dia, gitu ya. Kamu bisa apa ya, menghangatkan perasaan dia. Mungkin selama ini dia itu udah nggak mendapatkan rasa nyaman, dia udah merasa kayak dingin tentang percintaan, gitu, udah nggak berharap banyak tentang percintaan. Dia udah lama nggak menemukan sosok yang bisa menghangatkan dia tentang cinta, gitu ya. Dan di sini dia bersyukur dia bisa bertemu kamu dan dia bisa apa ya, mendapatkan kelembutan hatimu, ketulusan cintamu di sini ya. Dia bersyukur banget bisa mengenal kamu. Tapi karena kelakuan dia kehilangan itu semua ya. Dan sekarang tuh
kamu justru malah 180 derajat berbeda gitu ya. Kamu kebalikan dari ketika kamu masih mempercayai aku, ketika aku masih bisa mendapatkan kepercayaan kamu, itu semua jadi berubah gitu ya. Itu beda banget. Sekarang kamu udah nggak percaya sama aku, kamu sudah mulai mengabaikan aku, kamu sudah bisa meninggalkan aku, kamu udah nggak bisa lagi apa hmm, apa namanya terikat ataupun kodependensi eh apa kecanduan gitu ya sama aku gitu ya. Ya, aku tahu itu semua gara-gara aku gitu ya. Semua ini terjadi karena aku menghadirkan orang ketiga di hubungan kita sehingga kita uh, berpisah, kita bertengkar, kita membatalkan komitmen kita gitu ya. Dan dia menyesali itu ya. Dia pengen pengen gitu ya memperbaiki hubungan ini lagi, ingin punya kemitraan bukan relationship ya, lebih tepatnya relationship yang lebih harmonis lagi sama kamu kayak gitu. Dia pengen memperbaiki konflik di antara kalian, menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara kalian gitu ya. Dan eh apa ya, dia dia tahu gitu ya. Semua ini tuh terjadi karena perilaku dia yang terlalu gengsi, nggak bisa menahan kamu untuk pergi dari dia dan nggak bisa apa ya merebut hati kamu lagi gitu ya. Dan dia tahu bahwa saat kalian masih punya hubungan, dia itu mengontrol semua apa yang harus terjadi di hubungan kita gitu. Dia tahu itu, dia justru lebih mendominasi dalam hubungan ini dan dia mengendalikan hubungan ini. Jadi dia merasa seenaknya gitu sama kamu, padahal kamu di sini udah tulus menyayangi dia, kamu udah memberikan kehangatan cinta ke dia gitu, kamu benar-benar udah memberikan dia kasih sayang yang begitu amat sangat tulus ke dia, tapi ternyata dia uh, menghilangkan kepercayaan kamu terhadap dia. Dia tahu dia telah sangat banyak mengkhianati kamu, mengecewakan kamu di sini. Dan aku lihat dia menderita ya, pergi dari kamu. Ya, melepas kamu itu berat bagi dia. Bahkan di sini di Ten of Wands ya, dia saat bersama kamu kemarin gitu ya, saat kalian masih punya hubungan kemarin, dia sering mengabaikan kamu, dia lebih memperdulikan pekerjaan dia lebih sibuk memprioritaskan kerjaan dia dibanding dia memperhatikan kamu di sini. Paling tidak uh, dia bisa lah seharusnya gitu ya kemarin itu menyeimbangkan antara prioritas kerja dengan uh, apa hubungannya dengan kamu. Paling tidak seperti itu. Dia menyesali itu ya, karena di sini dia menganggap bahwa cinta percintaan terutama kemarin dengan kamu itu kayak suatu beban ya, suatu beban lain di kehidupan dia. Jadi dia menganggap bahwa punya percintaan, kisah cinta dengan kamu itu menjadi salah satu beban lain yang dia rasakan, yang dia tanggung, yang dia harus bawa gitu. Makanya di sini dia sekarang merasakan kepahitan dan kesakitan di sini ya. Dia pergi dari kamu, uh, justru malah makin dia sengsara, makin dia merasa kesepian, makin dia merasa hancur berat seperti itu. Kemudian di sini ada the hermit ya, ada the hermit di sini. Ya, setelah kalian berpisah di sini ya, dia baru sadar bahwa sebenarnya apa sih yang membuat dia bahagia itu adalah kamu, ya. Yang memberikan rasa nyaman, yang memberikan rasa kasih sayang yang tulus itu ternyata kamu, gitu ya. Dan setelah berpisah dia baru sadar itu ternyata dia tidak memberikan waktu yang cukup bersama dengan kamu, justru malah dia di sini sibuk dengan
eh, pekerjaan, malah dia juga menghadirkan orang lain gitu ya. Jadi intinya di sini dia sadar sebenarnya kamulah kebahagiaan itu ya. Dan sekarang situasinya sudah berubah, kalian sudah menjalani kehidupan masing-masing ya. Sekarang tuh yang bisa dia lakukan adalah dia mengevaluasi diri ya. Dia mengevaluasi diri, dia di sini harus meluangkan waktu sendirian untuk belajar tentang diri dia sendiri. Walaupun ini terasa sepi gitu ya, terasa hampa, eh, nggak ada nggak ada kamu di sisi dia, nggak ada yang bisa menghibur dia, nggak ada yang bisa memberikan kasih sayang ke dia. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah harus ini jalan yang sudah harus dia tempuh ya untuk bisa menemukan gitu ya, menemukan dan agar dia bisa menentukan siapa sih cinta yang dia inginkan. Dia ingin bersama siapa kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Dia mengevaluasi lah ya, mengevaluasi uh, dari perpisahan kita, dan akhirnya aku sadar ternyata tuh ya, ternyata kamu loh orang yang aku inginkan, orang yang sesuai dengan kriteria aku. Tapi di sini ya mau gimana lagi, kita udah berpisah. Sekarang waktunya aku mengevaluasi diriku. Aku harus bisa lebih mengenal diriku. Aku harus bisa lebih memprioritaskan diriku. Dari situ mungkin nanti aku bisa paham tentang uh, orang lain gitu ya. Kalau misalkan aku menginginkan kebahagiaan untuk diriku, orang lain pun pasti begitu menginginkan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri. Jadi di sini dia lebih memilih untuk ya udah, aku belajar dulu tentang diriku, aku harus bisa paham dulu tentang diriku, apa yang aku mau sekarang. Kalau memang sekarang aku harus membahagiakan diriku sendiri terlebih dahulu, walaupun aku merasa kesepian tanpamu, ya itu harus aku lalui. Seperti itu ya. Oke, as of one's reverse ya di sini. eh Dia sadar ya, dia sadar dia telah merusak hubungan ini, dan dia juga sadar kalau misalkan dia di sini ingin lagi menawarkan cinta ke kamu, kayak dia nggak tahu diri sih kayak gitu ya. Dia sadar itu, dan saat ini tuh dia ragu-ragu untuk bisa datang lagi ke kamu untuk menawarkan cinta lagi ke kamu, karena dia takut kamu akan menolak dia ya. Padahal di sini dia masih cinta banget sama kamu. Dan as of once ini eh kalau saat ini dia kan dia kesepian ya, dia mungkin mencoba untuk mencari seseorang untuk menemani kehidupan dia agar dia tidak merasa sepi. Tapi sesungguhnya saat dia bersama orang ini tuh itu tidak ada gairah ya, nggak ada gairah, tidak ada perasaan cinta yang sedalam ini seperti kamu, seperti perasaanku ke kamu kayak gitu ya. Jadi ya ya udah gitu aja, hambar gitu ya, nggak ada gairah seksual, nggak ada cinta yang menggebu-gebu, intinya seperti itu. Jadi ya sekarang lebih ke prioritasin diri sendiri kayak gitu ya. Dia merasa hmm, menyesal lah intinya ya, menyesal telah pergi dari kamu, telah mengkhianati kamu di sini ya. Dan sekarang ternyata ya dia mempersulit kehidupan dia sendiri dalam mendapatkan pasangan gitu ya. Dia sadar itu, dia telah menyia-nyiakan kamu, padahal kamulah orang yang dia inginkan. Uh, Walaupun dia sekarang udah bersama orang lain, ya tidak ada perasaan yang sedalam ini ternyata terhadap kamu. Kayak gitu, dan dia juga tidak bisa mendapatkan cinta yang setulus itu dari kamu, dari orang-orang lain yang pernah menjalin berhubungan dengan dia sekarang kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Inilah pesan yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Untuk zodiaknya ini bisa zodiak dia ataupun kamu ya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, dan energi yang paling kuat di sini ada Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini.
Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.